Ah, mulai kecium bau amisnya. Rupanya ada bau-bau politisnya di sini. Ferry Juliantono ini, dari rekam jejaknya, dia pernah divonis 1 tahun penjara waktu tahun 2009 karena terbukti bersalah melakukan penghasutan dan memerintahkan penyerangan terhadap aparat. Jadi bisa dilihat ya, bahwa deklarasi gerakan anti-Islamfobia ini sebenarnya adalah bagian dari penggalangan massa saja untuk menghadapi Pilpres 2024. Saya itu senyum-senyum waktu baca ada deklarasi anti-Islamfobia yang kemarin diadakan. Lucu-lucu. Orang yang hadir ya itu-itu aja. Ada Hidayat Nur Wahid dari PKS. Ada Buniani yang mantan napi. Ada Mustafa Nahra yang pernah menjaminkan istrinya. Ada juga Ahmad Dhani, pentolan Dewa 19 yang kurang kerjaan. Dan ada Alfian Tanjung yang dulu pernah mendirikan gerakan anti-Syiah dan juga pernah dipenjara. Mereka mendeklarasikan gerakan anti-Islamfobia di Indonesia yang saya juga nggak paham apa maksudnya. Islamfobia bisa diartikan perasaan ketakutan yang berlebih terhadap agama Islam. Ini kan lucu. Bagaimana bisa di negeri yang 90% masyarakatnya beragama Islam ini ada ketakutan berlebih terhadap agama Islam? Masa takut kok sama agamanya sendiri? Kan gak masuk akal. Wong selama ini Islam di Indonesia baik-baik aja tuh. Sholat gak pernah dilarang. Puasa diperbolehkan. Gak puasa juga boleh. Naik haji difasilitasi dan disubsidi oleh negara. Apalagi mau kumpul-kumpul di Monas juga silahkan. Asal jangan kencing sembarangan. Ya terus di mananya yang Islamfobia? Kecuali mau bikin gerakan anti-Islamfobia di Cina sana. Nah itu baru pas. Soalnya Islam di sana minoritas. Coba ayo, ada yang berani bikin gerakan gituan di Cina? Bisa-bisa pada hilang. Jadi nggak pas aja kalau di Indonesia ada gerakan anti-Islamfobia. Kalau misalnya ada gerakan anti-Kristenfobia, itu lebih masuk akal. Karena yang beragama Kristen di sini minoritas dan sering diperlakukan sewenang-wenang. Mau bangun gereja sulit, mau ibadah minggu dipersekusi, mau kritik kena undang-undang ITE. Sedangkan mereka juga terus-menerus dihina-hina. Mulai dari hinaan Yesus bidannya siapa, terus pohon Natal haram, dan segala macam. Untung aja umat Kristen di Indonesia tenang-tenang. Meski terus diperlakukan tidak baik. Mereka tidak perlu berontak atau membuat gerakan radikal lainnya yang malah membuat suasana tambah runyam. Sesudah saya perhatikan, yang menggerakkan deklarasi anti-Islamfobia ini ternyata adalah seorang kader Partai Gerindra. Namanya Ferry Juliantono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra. Mulai kecium bau amisnya. Rupanya ada bau-bau politisnya di sini. Ferry Juliantono ini, dari rekam jejaknya, dia pernah divonis 1 tahun penjara waktu tahun 2009 karena terbukti bersalah melakukan penghasutan dan memerintahkan penyerangan terhadap aparat. Ferry di tahun 2008 menghasut mahasiswa untuk melakukan demo. Dan bukan hanya demo, Ferry bahkan menyandera mobil tangki BBM pada waktu itu dan akhirnya bentrok dengan polisi. Jadi ternyata kemampuan Ferry menggalang massa inilah yang kemudian membuat Gerindra memberi dia jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Penggalangan Massa. Jadi bisa dilihat ya bahwa deklarasi gerakan anti-Islamfobia ini
sebenarnya adalah bagian dari penggalangan massa saja untuk menghadapi Pilpres 2024. Seperti kita tahu, Partai Gerindra ditinggalkan kelompok garis keras yang jadi pendukung kuatnya dulu sesudah Prabowo Subianto menerima tawaran Jokowi untuk jadi Menteri Pertahanan. Dan ini ternyata berpengaruh banget buat Gerindra yang mulai goyang karena pendukung terkuatnya pada keluar dan mulai direbut oleh partai-partai lain seperti Demokrat contohnya. Nah, tugas si Ferry Yuliantono ini sepertinya adalah mencoba merangkul kembali kelompok garis keras itu untuk kepentingan pemilu mereka. Makanya dalam gerakan itu ada tokoh 212 dan si Alfian Tanjung. Dua orang ini dianggap sebagai ratu lebah dengan harapan memperkuat kembali barisan garis keras untuk mendukung Gerindra di pemilu 2024. Menarik buat saya sih, sekaligus lucu juga. Heran, nggak ada kapok-kapoknya kelompok garis keras itu ditunggangi mulu oleh politik atau partai supaya dapat suara mereka, terus nanti mereka ditinggalkan. Harusnya momen masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi jadi pembelajaran. Kalau dunia politik itu ya bisa seanjing itu. Awalnya seperti sahabat dekat, tapi ada waktunya ditinggalkan karena dianggap sampah yang gak berguna. Dan mendekati tahun politik, didekati lagi mereka dan nanti ditinggalkan lagi. Yang kaya dari kelompok garis keras itu cuman elit-elitnya saja yang dapat uang dari partai. Sedangkan kroco-kroconya cuman dapat nasi bungkus. Masih untung kalau nasi bungkusnya ada rendang. Kalau cuman kebagian lengkuasnya doang, gimana coba? Yang terakhir, saya juga geleng-geleng kepala ngelihat kelakuan Partai Gerindra. Gak ada kapok-kapoknya juga mereka itu memainkan politik identitas supaya bisa berkuasa. Udah jelas kalau bangsa Indonesia itu sudah menolak keras politik identitas atas nama agama ini. Karena takut negeri yang indah ini rusak. Ini mereka terus mainkan. Padahal Prabowo sudah dihukum oleh rakyat di negeri ini dengan kalah 2 kali karena memainkan politik identitas. Tapi Gerindra kok nggak ada kapoknya ya? Pola pikir elit Partai Gerindra ini jadul amat. Bukannya berbenah diri dan mulai mengubah strategi politiknya dengan cara berpikir milenial, mereka tetap aja pakai kelompok-kelompok yang udah muncul sejak zaman dinosaurus itu. Apa sih yang diharapkan dari kelompok garis keras itu? Mereka cuma suaranya doang yang keras. Pas waktunya pencoblosan, orang-orangnya ternyata sedikit banget. Mending dibuang aja lah daripada dihukum rakyat Indonesia kalah untuk yang ketiga kalinya. Partai Gerindra itu sebenarnya partai besar. Tapi kalau ada benalu-benalu seperti si Ferry Yuliantono itu yang memainkan politik identitas, politik jadul sebagai bagian dari strategi kampanyenya, jangan heran kalau kelak Partai Gerindra akan ditinggalkan juga oleh pemilihnya. Gerindra bolehlah sekarang jadi partai besar, tapi yang tua-tua kan bentar lagi minggir dan digantikan oleh anak milenial. Generasi milenial ini generasi yang sudah lebih cerdas dan punya ukuran di dalam memilih. Mana mau mereka disamakan dengan orang-orang bodoh yang gak jelas kerjaannya selain demo dan memaki-maki agama lain. Generasi milenial tumbuh di alam internet di mana pergaulan tidak mengenal identitas apapun selain kemampuan profesional. Tapi ya silahkan aja sih bikin gerakan anti-Islamfobia di negara yang mayoritas muslim ini. Gile, gak malu apa diketahui milenial. Jadul amat sih Pak. Kalau ya saya jadi Prabowo Subianto, sudah pasti akan saya buang tuh benalu-benalu yang memalukan dan pikirannya ketinggalan zaman di dalam partainya. Perhatikan, saya aja sekarang seruput kopinya beda. Sudah nggak dicangkir, tapi di botol. Masa Gerindra nggak mau berubah?
seruput dulu deh kopinya. Oh. Markibah, mari kita berubah. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.